Udah jam 11.30. Pokoknya jangan buka mata sampai ada yang masuk. Lastri melanjutkan. Mulai ya. Tova, silahkan buka ceritamu. Gak usah ada komentar. Gak usah buka. Hai para pecinta horor, selamat datang di ARS. Sebelum jauh melangkah, jangan lupa tekan tombol subscribe, bagikan cerita ini ke teman-temanmu untuk mendengarkan cerita berikut. Dalam hitungan 3, kamu masuk ke dalam cerita. Tova mulai, pinta Lastri. Tova mulai bercerita. Kami semua menutup mata, bersila dan berhadapan. Di desa Rakit, aku jumpa sama Baro di depan WC. Tapi Baro diem di sumur dan gak gerak. Cerita Tova membuatku takut. Aku suruh semua diem, gak cerita sama kamu Bar. Soalnya kamu sudah bisa sadar sendiri. Lastri melanjutkan. Kamu ditindih di mesku, di bawang kamu lama sadarnya. Dirakit kakekku sama Lastri yang buang goib di tubuhmu. Wan menambahkan. Aku terdiam. Kami masih dalam mata tertutup. Dengungan di kuping kami makin keras. Jadi bukan Tova yang menghilang di WC Rakit itu, tapi aku yang dibawa ke alam lain. Kamu Bar, udah dibawa sampai gak bisa bedain mana alam gaib, mana alam nyata. Sadar dari diri kamu sendiri. Lastri memberikan nasihat yang sekarang aku pahami. Tiba-tiba pintu kamar kosku seperti terbanting. Aku tetap memejamkan mata. Tova membuka matanya. Aku kaget, teriak Tova. Kami semua membuka mata mendengar Tova. Lastri kesurupan dengan mata yang tertutup. Lastri samar berbicara. Tova berdiri kebingungan. Wan memegang Lastri. Aku panik. Kemudian terulang kembali aku seperti tersetrum saat memegang Tova di kebun Rakit dan hilang sensasi itu begitu saja. Lastri membuka mata dan meminta minum air putih. Lastri cuma berbisik ke kami setelah sadar dalam suasana yang sangat aneh bagiku malam itu. Ini proses perjodohan. Malam itu kami tidak tidur. Wan menelpon kakeknya yang mungkin sudah tertidur. Kami tertidur di ruang tengah bersama. Aku sekarang tidak membalikkan badanku menghindari jendela rumah. Sampai akhirnya ada bayangan hitam di depan halaman rumahku. Aku melihatnya sendiri. Sial, niatnya tidak tertidur tapi Tova ngorok. Wan pules. Kami berjejer sampai tiba-tiba tangan Lastri menepuk bahuku setelah aku memilih tengkurap. Tidak ada kata-kata dari Lastri, hanya tepukan 3 kali. Aku bangun lebih dulu, subuh sudah datang. Mereka ikut bangun kemudian berbisik. Bar, besok gajianmu? Wan bertanya padaku. Iya Wan, utangku nanti aku balikkan kok, santai, balasku. Gak usah, utangku ikhlas, cari kos-kosan lain, gak apa-apa mahal Bar. Gak usah di sini lagi, Wan meminta. Gak bilang gitu, aku juga mau pulang aja Wan. Cuma aku gak enak sama bapakmu, gimana? Balasku. Aku yang ngomong sama bapakku nanti, tambah Wan membuatku tenang. Terima kasih, balasku senang. Lastri balik dengan Wan. Aku masih tetap gak suka, tapi saat itu aku lebih khawatir sama Lastri. Tapi sebelum pulang, Lastri memastikan aku tak perlu khawatir. Gak apa-apa Bar, aku disanggar ya biasanya dijadikan media. Cuma tetap gak bisa hilangin sendiri, Lastri menyampaikan kepadaku. Tova menawarkan diri untuk tinggal sampai aku pergi dari rumah tua ini. Tapi subuh aku mendengar dia sedang sering tersenyum dengan Leni disambung teleponnya. Udah janjian sama Leni? Tanyaku. Udah Bar, gak apa-apa, tak di sini dulu. Gak usah Tov, gak apa-apa kok, bentar lagi juga balik. Aku menolak. Masih lama. Gak apa-apa, aku pengangguran kok. Besok kamu kan gajian, balas Tova. Ya terserah kamu Tov. Cari sarapan yuk, lapar aku. Ikut kerjaanku nanti ya, gak usah di rumah sendirian. Sip, Tova membalas. Hari ke-30. Aku sudah gajian. Beberapa hari lalu hatiku riang. Gangguan tidak lagi muncul saat malam tiba. Sampai di subuh terakhirku di rumah kos tua ini,
Aku bangun untuk menjemur bajuku. Tova yang masih tertidur saat ku bangunkan untuk sholat subuh. Aku mencuci pakaian dia satu-satunya. Subuh itu langit cerah, tidak hujan. Aku menjemur beberapa pakaian di tali jemuran yang biasa ku pakai. Sebelum kemeja terakhirku kujemurkan, aku mendengar suara aneh dari balik kebun kecil yang sudah tertutup pohon singkong yang lebat, seperti bunyi batu yang dilempar ke batu lainnya. Aku mendekati lalu memeriksanya. Kemudian aku melihat anak kecil bermain batu sungai yang masih basah. "Ibumu di mana? Baru mandi kok kabur? Sekolah bentar lagi, Le," tanyaku. Aku sempat menyentuh bajunya yang basah. Bajunya sangat lengket sekali, seperti baju rendaman berhari-hari. Kemudian dalam diam anak kecil itu membawa batunya menuruni bukit kecil rumah itu ke arah sungai. Aku tidak mengikutinya seperti sudah sadar dengan batu-batuan yang sering aku jumpai di halaman rumah di awal-awal aku tinggal di rumah tua ini, atau penanda tapak tangga tanah di rumah ini. Anak kecil berlari dan menghilang di tepi sungai Serayu. Aku kembali ke dalam rumah dan membangunkan Tova untuk cerita hal ini. Tova mendengarkannya, kemudian cuek lalu tidur lagi. Aku memilih untuk bermain ponsel. Jam 10 pagi kami sudah membawa barang kami dan berjalan menuju rumah Bu Sum. Sebelum pamit, aku harus menyerahkan kunci kos. Kami mengetuk pintu rumah Bu Sum. Tumben sekali, lama kami ketuk tidak ada jawaban. Saat aku mulai mengeluarkan motor dari garasi, pintu rumah Bu Sum terbuka. Wanita cantik menyapa kami. Tova berbisik-bisik. "Weh, cantiknya gak wajar, Bar." "Shh," balasku. "Mbak, ini kunci kosan. Kemarin sudah izin SMS ke ibu, tapi ibu minta di kosan sampai tanggal 31. "Maaf gak bisa, Mbak, sampein ya. Soalnya udah gak kerja," kataku menjelaskan. "Iya mas, kenapa gak sampai tanggal 31 biar pas sebulan?" Mbak dengan wangi yang tak asing buatku membalas. Buru-buru Mbak, Bu Sum gak di rumah?" tanyaku balik. "Ibu sakit." Kemudian kami izin pamit dan pergi ke Purwokerto untuk meninggalkan Banjarnegara. "Aku bakal betah kalau Mbak cantik tadi ngekos juga loh, anaknya Bu Siti?" tanya Tova dalam perjalanan kami menuju kota Mendoan. "Baru lihat juga aku, Tov," balasku. "Harumnya keingat terus loh." "Waduh, barbar," Tova membalas. Sesampainya di rumah orang tuaku, Tova langsung pamit untuk pulang ke Cilacap menjemput Leni. Aku mengambil ponselku dari saku dan menerima pesan dari Wan. "Bar, Lastri demam. Kamu udah pulang kan? Jangan nginep sehari lagi di rumah kos itu ya, titik." "Iya Wan, aku udah di rumah orang tuaku kok. Makasih ya, maaf udah ngerepotin. Lastri gimana? Aku jenguk sama Tova besok." "Gak usah Bar, kamu di rumah aja dulu, jangan ke Banjar dulu." Kemudian aku menceritakan kenapa aku keluar bekerja dari sana pada ibuku. Beberapa bulan ke depan aku masih suka ketindih dan diganggu hal kecil tapi berangsur hilang. Bahkan saat ibuku ketindih dan aku ke kamarnya, aku terbanting ke lantai sebelum sampai pintu kamar ibuku. Tapi tidak sampai di situ. Aku bertemu juru kunci Gunung Slamet dan benar-benar dianggap keluarga oleh penunggu Gunung Slamet setelah aku mandi kembang selepas maghrib.